Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan saya kesehatan sehingga saya masih dapat diberi kesempatan untuk dapat membuat video dakwah kali ini. Percaya diri dalam Islam merupakan bentuk sikap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya diri itu menunjukkan bahwa seseorang itu mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta percaya terhadap semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya diri adalah orang yang memiliki cita-cita, orang yang memiliki tujuan dan yakin sama kemampuan dirinya sendiri bahwa dia akan mewujudkan tujuannya tersebut. Jadi nih, singkatnya, kepercayaan diri adalah tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan mengenai diri kita sendiri. Yang pertama, percaya pada kemampuan dirinya. Orang yang sudah memiliki kepercayaan diri itu nggak butuh pujian dari orang lain, nggak butuh pengakuan dari orang lain, dan nggak butuh penghormatan dari orang lain. Kenapa? Karena dia yakin sama kelebihan yang dia miliki. Yang kedua, tidak menunjukkan sikap konformis. Orang yang memiliki kepercayaan diri itu nggak menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain ataupun kelompok tertentu. Kenapa? Karena dia percaya diri, dia nggak butuh penghormatan dari orang lain ataupun penerimaan dari orang lain. Yang ketiga, berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain. Kenapa sih kok orang yang udah percaya diri itu nggak butuh penerimaan dari orang lain? Ya karena dia udah berani menunjukkan apa adanya dirinya. Dia berani menjadi diri sendiri. Maka dari itu, orang yang udah percaya diri itu berani menerima penolakan dari suatu kelompok tertentu. Yang keempat, mempunyai pengendalian diri yang baik. Orang yang udah percaya diri itu gak gampang kemudian. Kenapa? Karena orang yang percaya diri itu mampu meregulasi emosinya dengan baik. Jadi orang yang udah percaya diri itu memiliki emosi yang cenderung stabil. Yang kelima, memiliki internal locus of control. Orang yang udah percaya diri itu mengetahui sepenuhnya bahwa keberhasilannya itu dan kegagalannya hanya bergantung pada usahanya sendiri. Dia nggak gampang nyerah sama keadaan, dan orang yang udah percaya diri itu nggak bergantung atau mengharapkan bantuan dari orang lain. Yang keenam, memiliki cara pandang yang positif. Orang yang udah percaya diri itu pasti memiliki pikiran yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki harapan yang realistik. Orang yang percaya diri itu mempunyai harapan yang realistik terhadap dirinya sendiri. Jadi nih, kalau misalnya nanti keadaannya itu nggak sesuai sama apa yang dia inginkan, harapannya itu tidak terwujud dengan semestinya, dia akan tetap melihat melalui sisi positif. Dia tidak akan menyalahkan keadaan dan akan terus berusaha untuk mewujudkan tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lelah dan janganlah pula kamu merasa bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk jangan merasa lelah, jangan merasa bersedih walaupun rasa malu, gugup, gagal, ataupun sedih sedang menerpa kita. Dilansir dari Hawa Sehat, ternyata kepercayaan diri itu dapat dimanipulasi oleh otak. Pola aktivitas otak tertentu ternyata dapat memberikan gambaran mengenai kepercayaan diri seseorang. Jadi nih, dengan kata lain, memanipulasi aktivitas otak tertentu dapat meningkatkan kepercayaan diri yang ada dalam diri kita. Terus gimana sih cara melatih otak agar percaya diri? Yang pertama, jadikan kelebihan orang lain sebagai kesempatan kita untuk percaya diri. Saat kita nih melihat kelebihan orang lain, kita tuh cenderung merespon memuji. Kayak misal contoh, wah public speaking dia bagus banget ya, atau wah dia cantik banget ya. Nah,
tanpa kita sadarin tuh ya teman-teman, kita tuh sedang membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Daripada memandang hal tersebut dari hal yang negatif, alangkah lebih baiknya nih teman-teman, kalau kita berpikiran bahwa itu merupakan kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang kedua, manfaatkan rasa tidak nyaman kita. Mengingat-ingat kekurangan kita mungkin itu bukan suatu hal yang menyenangkan ya teman-teman. Tapi tanpa kita sadarin, melalui pikiran itu kita jadi tahu nih apa penyebab kita menjadi tidak percaya diri. Yang ketiga, jangan bentuk perasaan kita berdasarkan omongan orang lain. Peduli dengan omongan orang lain tentang diri kita mungkin itu suatu hal yang baik, tapi keadaan akan berubah menjadi buruk apabila kita juga menilai diri kita sendiri sama dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang terakhir, yang keempat, tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Nah, cukup sampai di sini video dakwah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini, dan saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan. Ada sebuah ungkapan bijak dari sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, harga diri seseorang adalah apa yang ia bisa, bahwa nilai seseorang di lingkungannya adalah dari apa saja kemampuannya. Ungkapan ini mengajarkan kepada manusia bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan, dan oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Sang Pencipta agar mendapatkan pertolongannya. Dengan demikian, apa-apa saja kekurangan yang dimiliki oleh kita pasti akan dilebihkan oleh Allah SWT. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya.